menyikapi kekurangan pasokan ya, bukan kelangkaan. Kalau langka itu hampir punah kalau dalam bahasa Indonesia. Ini fenomena yang perlu kita cermati, pahami bersama akar permasalahan, kemudian juga penyelesaian ataupun antisipasi ke depannya. Karena kami dari Zona Migas selaku Himpunan Wira Swasta Minyak dan Gas di Priangan Timur membawahi juga Kota Tasikmalaya selain 5 kota kabupaten. Ini setiap tahun kita menyalurkan, dan dengan harinya ini 27.000 tabung per hari untuk Kota Tasikmalaya, rata-rata ya. Jadi kita menyalurkan berdasarkan hari kerja. Waktu tersalurkan melalui 2 SPBE ya. Lebih ada yang dari ya. Tapi yang di Kota Tasikmalaya itu dari 3 dengan Wahida dengan Patra. Tapi ada juga yang supply dari kabupaten. Itu kenapa? Karena SPBE ini adalah filling seat ataupun yang diberi tugas oleh Pertamina sebagai stokis untuk mengisi. Jadi SPBE ini hanya mengisi berdasarkan loading order yang sudah diinikan oleh Pertamina kepada agen melalui SPBE. Jadi SPBE hanya ngisi, dan SPBE itu ditera setiap ini dan ada audit dan serta di stok opnam setiap bulannya oleh Pertamina. Domainnya itu langsung Pertamina. Nah, di Tasikmalaya Kota ada 30 agen. 30 agen yang secara undang-undang itu adalah lembaga penyalur yang ditunjuk oleh Pertamina sebagai operator untuk mendistribusikan LPG 3 kg kepada masyarakat melalui lembaga subpenyalur yang namanya pangkalan dengan peraturan wali kota SK wali kota ya, bukan perwa ya. Surat keputusan wali kota tahun 2014, harga di pangkalan untuk ke konsumen langsung dan pengecer itu adalah 16.000 dari agen pengecer pangkalan membeli seharga 14.600. Nah, cuma dalam hal ini tadi sempat juga agak ada dispute ataupun salah paham juga bahwa kebanyakan rakyat di Kota Tasikmalaya, masyarakat pengguna itu melihat dan membeli itu di pengecer sebagian besar dan melihat harga saat ini mungkin di atas normal. Kalau saya sampaikan tadi normalnya itu di 20-22 di pengecer. Kenapa saya bilang normal? Karena tidak ada patokannya. Sementara harga eceran tertinggi itu adalah di pangkalan. Nah, ini kita perlu juga bagaimana teman-teman bisa ikut mengedukasi dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau mau beli murah itu ke pangkalan. Tapi dengan sistem ataupun membawa KTP masyarakat di sekitar pangkalan itu yang lebih berhak dulu. Nah, dalam hal ini pangkalan yang ada di Kota Tasikmalaya 514 tersebar di 10 kecamatan 69 kelurahan. Itu terbangun ataupun diangkat berdasarkan kontrak dari agen ke pangkalan. Ya. Jadi misalkan tadi 27.000 itu dibagikan kepada 10 agen dan kontrak dengan pangkalan itu sudah jelas harus disalurkan ke pangkalan. Nah, dalam hal ini kalau dilihat daripada pola penyaluran itu saja clear, jelas ya, secara undang-undang kita hanya bertanggung jawab sampai ke pangkalan. Kita ya, Zona Migas. Nah, di sini perlu adanya partisipasi masyarakat dan khususnya juga dari eksekutif dan legislatif supaya paham juga di mana letak situasi saat ini masyarakat kesulitan. Ini terganggu suplainya atau kesediaan barangnya itu dikarenakan, ini boleh percaya atau tidak ya, tapi saya harapkan ini percaya karena yang disampaikan ini oleh kita selaku pelaku ya. Tanyakanlah kepada ahlinya, kita yang
Karena dari tahun ke tahun, dari 2017 ke 2018 DPR RI mengetok setiap tahun untuk dari 2017 untuk 2018 itu naik 4%. Dari 2018 ke 2019 naik juga rata-rata 4%. Begitu 19 ke 20 juga naik 4%. Nah, ternyata tahun kemarin 2020 itu ada beritanya, saya sudah share juga ke Pak Dandi dan ini. Ternyata naiknya sampai 7%, berarti ada kelebihan 3% yang saat ini Pertamina juga belum tahu apakah itu dibayar atau tidak subsidinya. Gitu. Nah, berarti di sini juga ada satu hal yang perlu ditarik kesimpulan, ya. Berarti ada pertambahan kebutuhan pemakaian tahun lalu. Ya. Nah, kebetulan 2021 ini sebetulnya sudah diketok oleh DPR, cuma ke Kota Tasikmalaya, ke Priangan Timur khususnya, dan Kota Tasikmalaya belum ada patokan dari SDM itu berapa sih kuota. Ya. Kalau tahun lalu kita minta sebulan ditambah 2 hari kerja, Pertamina nggak sulit. Nah, ini perlu dipahami ya, bukan Pertamina pelit juga, tapi kan ada mekanisme yang harus ditempuh. Yang sebetulnya itu adalah domain ataupun wilayah kerja daripada pemerintah daerah, CQ, mungkin dinas terkait ya. Yang selama ini kita juga berkoordinasi, bersurat mohon untuk bulan Januari, kita bersurat dari Desember untuk ditambah pasokan sebanyak 2 hari kerja. Nah, alhamdulillah ditambah pasokan tuh, kita tanggal 21 tuh ditambah pasokan 50-70% dalam kuota harian dari 27.000 itu tadi. Nah, sementara kemarin kita kebetulan juga Pak Mudani ada, kita menghadirkan juga dari SPBE. Desember itu 26 hari kerja, ditambah ada pasokan tambahan untuk Natal tahun baru, karena itu sudah menjadi kebiasaan, nggak tahu ya, masyarakat itu konsumsinya naik ya. Pedagang mungkin jadi ikut rame karena ada banyak yang liburan, walaupun masyarakat miskin mungkin nggak liburan ya, tapi itu sudah jelas ada pertambahan pemakaian atau kebutuhan. Nah, dilalanya Januari itu 25 hari kerja. 25 hari kerja. Kita ada tambahan pasokan taruhlah setengah hari, berarti 25 setengah pasokan dalam bulan Januari. Sementara Desember 26 tambah taruhlah 2 pasokan, 2 hari pasokan, berarti 28, berarti ada kekurangan kan? Kalau dari rutinitas itu tuh. Ya. Ditambah lagi Februari ini. Itu kan di Februari juga lebih sedikit hari kerjanya. Cuma kan kebiasaan masyarakat ini kan kita tidak bisa deteksi dan tidak bisa kita larang untuk tidak menggunakan ataupun tidak beralih dari yang LPG 5,5 kg ke 3 kg. Banyak faktor sebetulnya. Ya, dari kebiasaan yang bertambah, kemudian juga kemungkinan peralihan daripada pemakaian yang non subsidi kepada subsidi. Ya, ditambah juga ada kemungkinan ya panic buying dari keluarga. Saya pikir minimal 2 sampai dengan 3 itu tabung rumah tangga juga punya. Ada panic buying rumah tangga juga, ibu-ibu juga mungkin kalau ini udah langka, mendingan nyetok lah. Manusiawi lah, normal lah ya. Nah, disinilah yang menjadi concern kita, tugas kita untuk menjaga stabilitas daripada ketersediaan dulu. Di mana dalam hal ini LPG 3 kg itu sesuai dengan undang-undangnya itu adalah untuk masyarakat miskin yang berpenghasilan di bawah 1,5, kemudian usaha mikro dan rumah tangga. Yang notabene rumah tangga ini sulit untuk kita pisahkan mana yang mampu dan yang tidak, gitu. Nah, inilah kondisi faktual yang sebetulnya ini. Kalau tadi di dalam rapat dengan pendapat ini sudah menahun ya.
Tapi terlepas daripada apa permasalahan dan apa yang sudah saya gambarkan tadi, bahwa ini kita tidak bisa terus-menerus seperti ini. Dan ini mari kita ambil hikmahnya untuk ke depan. Apa sih yang bisa kita kerjakan untuk hal ini tidak terulang kembali? Berarti di sini kita perlu adanya informasi mengenai berapa sih jumlah masyarakat miskin yang berhak. Kemudian kedua, berapa sih usaha mikro juga yang sama-sama berhak. Kemudian berapa sih jumlah restoran ataupun yang tidak berhak yang wajib memakai LPG di luar non subsidi, supaya kita bisa juga membantu Pertamina yang mewakili pemerintah dalam hal ini untuk bisa juga omset LPG yang non subsidinya juga. Karena ini menjadi dilema, manakala LPG 3 kg-nya itu ditambah pasokan udah otomatis yang non subsidinya itu juga turun. Ya, non subsidi turun. Pasti, Pak. Sudah menjadi karakter ya di data kita tuh, secara statistik ya. Itu pasti turun. Karena itu ada perpindahan. Dan sudah kita jabarkan tadi, dan alhamdulillah disinilah kita mungkin waktunya untuk bisa sharing dan diskusi sesuai dengan apa yang tertulis di undangan. Namun pada prinsipnya apa yang tadi saya sampaikan itu adalah sebuah realita yang terjadi pada pendistribusian LPG 3 kg. Kita tidak menyalahkan pemerintah, kita tidak juga menyalahkan masyarakat, dan kita juga tidak menyalahkan Pertamina. Kalau boleh demo sih sebetulnya Hiswana Migas yang demo. Iya, karena kita yang sebetulnya menjadi non-government organization ya, yang NGO ataupun bukan LSM kalau kita mah NGO, yang dalam hal ini menjadi kepanjangan tangan daripada Pertamina. Organisasi profesi ya, tapi kita punya keterbatasan juga. Tapi kita punya experience yang bisa kita sharing. Ini loh kondisinya. Pada prinsipnya begini, barangkali dari kami LSM GMB ini ya sebagai kontrol sosial, ketika ada hal-hal yang sifatnya publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat, tentu kita suka mendapatkan informasi, mendapatkan pengaduan secara langsung ataupun secara lewat telepon ya, masalah kaitan dengan kelangkaan gas gitu ya, bahasanya kelangkaan kalau di medsos ya, tapi sebetulnya mungkin tadi udah disampaikan oleh Pak Haji Sigit. Tapi saya bisa pahami ya, kami memahami hal-hal apa yang disampaikan atau apa-apa yang terjadi pada hari ini, yang mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, termasuk tadi mungkin dengan teman-teman saya juga dari Portal, itu akan membuat sebuah solusi-solusi yang baik ke depan sehingga hal-hal ini tidak terjadi lagi. Nah, cuman barangkali kalau untuk saya lebih menekankan kepada Pak Dewan ya, dari legislatif dan eksekutif dalam hal pengawasan. Jadi kaitan dengan pengawasan ini ya oke lah kalau masalah misalkan ada hal-hal yang seperti apa yang disampaikan tadi Pak Haji Sigit dari Hiswana, bahwa ada penambahan kebutuhan dan sebagainya, sehingga ya akhirnya di masyarakat itu muncul kalimat langka, padahal sebetulnya tidak begitu barangkali kata Pak Haji. Nah, yang saya lebih perhatikan atau lebih khusus atau lebih diprioritaskan masalah harga. Nah, jadi dalam hal ini ya kita nggak tahu nih masalah regulasinya seperti apa. Pengawasan dari DPRD sebagai ya salah satu tugas dan fungsinya Dewan adalah monitoring, termasuk Dinas Indag ya, Indag gitu, sejauh mana pengawasan terhadap ini masalah harga ini di pengecer ya,
di pengecer. Nah ini perlu ke depan pengawasan yang cukup baik lah, atau lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, sehingga masyarakat ini yang langsung membeli ke warung-warung kecil ya, ke pengecer ini tidak terlalu harganya itu terlalu melambung gitu. Ya, kita tahu tadi udah disampaikan juga sama Pak Haji, kita sangat paham dan kita insya Allah mengerti lah apa-apa yang disampaikan tadi. Nah ini yang perlu ke depan itu lebih itu dari Indak dan dari pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, soal pengawasan tentang harga di pengecer. Nah kalau dari pangkal kan jelas gitu kan, dari agen jelas gitu. Nah ini dari pengecernya nih, ini bagaimana nih tata caranya pengawasan ini, apakah, nah saya juga belum tahu regulasinya seperti apa, kalau memang di situ ini ada sanksi-sanksi seperti apa gitu. Karena kalau melihat warung-warung kecil juga sebetulnya kalau ada regulasi kemudian ada sanksi, ya kita juga manusia nggak tega ya Pak ya. Nggak tega, karena dia juga harus mengambil sebuah keuntungan. Cuman maksud saya ada batasan-batasan tertentu atau ada himbauan dari pemerintah tentang harga eceran di warung-warung itu. Itu yang pertama. Mungkin selanjutnya yang lain barangkali ada yang mau disampaikan, maka silakan. Terima kasih Pak kesempatannya Pak. Ini sebetulnya saya banyak hal yang ingin saya pertanyakan ya. Terkait tadi penjelasan dari Hiswana Pak ya. Distribusi itu kan 27.000 per hari. Ya. Itu kalau dikali 1 bulan sekitar 800.000. Kali 25. Kali 25 Pak, 25 hari kerja. 25 hari. Minggu libur. 25 hari Ya. Ya, Ya, berarti kurang ada lebih di lah. angka berapa Pak? 25 hari kerja aja 5 hari rata-rata. kerja ya. Baik. 625.000. Ya. Ya, 675 ya. 675. Nah, yang sekarang terkena dampak dari permasalahan ini adalah rata-rata yang bersuara Pak ya. Itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Nah, pertanyaan saya adalah jika masyarakat miskin berdasarkan data BPS itu ada di angka 80.000 di Kota Tasik, 86 kalau salah. ya sekitaran 80.000. Nah, berarti kan itu ada di angka sisanya sekitar 400-500 tabung Pak ya. Sebu. Ya. Nah, pertanyaan saya tuh kemana itu sisanya gitu? Kalau memang rata-rata penggunaan si masyarakat miskin dalam 1 bulan adalah 1 tabung. Nah, karena ada isu di masyarakat bahwa yang menggunakan tabung melon itu ada yang tidak berhak, karena kan ini subsidi Pak ya. 60% nasional tuh Ma'ruf Amin, 65% malah tidak berhak. Betul Pak. Ya. Nah, yang Bapak ketahui itu siapa yang menggunakan Pak? Jadi gini, Ya. kita harus merunut lagi kepada kronologi sejarah daripada konversi LPG ini dari minyak tanah. Pemerintah pada saat itu belum siap sebetulnya 2007, tapi dikarenakan subsidi minyak tanah lebih tinggi dan pemerintah tidak sanggup dan dianggap LPG ini lebih ringan subsidinya, dalam tanda petik tidak tahu kita ada urusan politik di dalamnya ya. Hampir setiap rumah tangga pada saat itu mendapatkan bantuan rumah tangga ya, yang dari kompor minyak tanah Ya, betul. Ya, betul. yang pada saat itu dominan minyak tanah memakai rumah tangga memakai minyak tanah itu dikonversi kepada gas. Nah, itu berevolusi akhirnya berubah menjadi LPG 3 kg dengan pernak-perniknya ya, masyarakat belum sempat teredukasi dengan baik cara penggunaannya dan banyak ledakan sebagainya, kemudian dijual kembali ya. Iya, banyak. Nah, kemudian ada Permen SDM nomor 26 tahun 2009 yang kita sendiri Hiswana Migas ikut mendorong lahirnya permen itu, dikarenakan kita perlu adanya acuan yang pada akhirnya baru 2013 dan 2014 itu ada SK Bupati dan Wali Kota
untuk HET. Jadi bisa dibayangkan selama periode 2007 sampai 2014 itu 7 tahun hampir ya, itu kita selaku agen LPG tidak ada untungnya, rugi, malah banyak yang dijual. Nah ini juga kenapa saya sampaikan supaya rekan-rekan tahu ini adalah sebuah ketergesa-gesaan di mana pekerjaan yang tergesa-gesa adalah bukan pekerjaan yang baik. Saya tidak menyebutkan Ya. ini ya. Dan siapa? Ya, tapi dalam hal ini agen juga baru mendapatkan perlindungan dan harga yang bisa nyaman itu setelah adanya HET. Yang notabene HET itu hanya sampai dengan Pangkalan. Nah, barulah bisa ditarik juga. Jadi kalau mengembalikan keuntungan yang 6 tahun berapa tahunnya? Nah, ini kuota ataupun subsidi yang disalurkan itu juga kita masih dalam tanda petik ya. DPR RI mengetok jumlah itu berdasarkan data dari mana. Sementara ya kita tahu bisa googling tidak tepat sasaran 65%. Jadi yang tadi saya sampaikan lagi tahun ke tahun terus. Ya. Nah, yang jelas dengan tadi sejarah kronologinya, Tasik ini tadi lebih itu berdasarkan sejarahnya yang dari agen minyak tanah ke pangkalan minyak tanah dan ke warungan. Yang waktu itu kita jadikan pangkalan-pangkalan LPG. Dan itu banyak sampai sekarang ini malah bertambah lagi. Setiap tahun bertambah karena ada tambahan pasokan kan. Ya. Nah, pada akhirnya Kota Tasikmalaya ini lebih. Dan kita setiap tahun juga ada namanya sidak lapangan dan dengan Dewan juga tadi disampaikan bahwa ini ada yang lintas batas. Cikurubuk, orang dari Karangnunggal Ya. beli sembako ataupun ya ini sambil bawa ini sambil beli. Dari Ciamis sama. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan yang dari Tasik ke Ciamis juga ada. Dari Ciamis ke Tasik juga ada. Atau malah sebaliknya dari kabupaten ke, tapi lebih dominan kalau dilihat 27.000 yang Kota Tasikmalaya per hari, Kabupaten Tasik 33.000 Pak ya. Kabupaten Tasik. Ya. Sekian. Jumlah penduduknya 1.800.000. PNS-nya yang di kabupaten ada 14.000, tapi domisilinya banyak juga yang di kota. Betul. Jadi tugas kita sebagai organisasi adalah bagaimana mengamankan wilayah 5 kota kabupaten itu. Ya. Nah, jadi sempat ada waktu itu berapa kali mungkin semenjak saya menjabat di beri amanah di Suara Migas Priangan Timur, ada laporan Pak, ini ya yang penting jangan ke Garut ataupun jangan ke Majalengka dan jangan sampai ke Jawa Tengah. Nah inilah kondisi real dan tidak mungkin kita merestrak lagi. Ayeuna pamudjani kersa teh kabupaten enggak kan? Atau yang PNS yang kerja di kabupaten rumahnya di Tasik jangan tinggal di Tasik dong karena kan ini. Nah itulah masalah real yang ada di Tasikmalaya. Cukup mungkin? Ya. Terkait pengawasan memang resornya umumnya di Indak ini ya. Saya di kebijakan dari kebijakannya memang dari Dewan melihat itu dan memang penekanannya udah ada kan susunan ya siapa aja yang mesti ke lapangan begitu. Kalau terkait dengan harga, terkait dengan distribusi gitu. Ya. Nah, udah disebut tadi lintas ya memang itu hasil saya ke lapangan ke warung-warung dan sebagainya. Intelijennya main, di agen dan sebagainya memang ya ada yang lewat, tapi juga ada yang masuk ke tempat kita. Ya hitung-hitungannya mana yang lebih besar nanti di belakang. Memang itu terjadi. Nah, kedepan bagaimana ini supaya bagi saya kan mengamankan kota dulu kalau saya gitu kan.
Nah, itu memang terjadi di situ, dan yang perlu kita sikapin adalah regulasinya, aturannya tadi supaya juga rekan-rekan paham. Ya, HET ini ada yang mengatakan HET adalah harga tertinggi di konsumen, sedangkan persepsi dari sebelah pertemuan ini harga yang di pangkalan. Nah, ini juga harus kita samakan ya ke depannya begitu. Apakah samakan dengan aturan yang lebih detail atau samakan dengan sistem, sebenarnya bisa aja. Pakai sistem juga gampang bagi saya gitu. Itu kalau katanya dengan HET yang hari ini memang di luar batas ya, abnormal 28, 25, umumnya 24, 25. Tapi begitu kemarin kita udah ketemu dengan SBBE dan sebagainya bahwa tidak ada pengurangan pasokan, ready kok, yang minta tinggal kita ladangin gitu ya, kurang lebih begitu ya. Artinya saya lebih tenang, artinya memang barang ini sebenarnya ada, tidak ada masalah gitu. Nah, pertemuan begitu. Jadi saya juga akhirnya kemarin menanyakan lagi, ada nggak yang masih kesulitan kaitannya dengan gas LPG. Itu saya udah 2 hari yang lalu saya lempar lagi ke forum RT RW semua, ya kan? Karena ada 69 kelurahan di situ. Ya, mulai tadi malam udah melandai ya, ada pertanyaan lagi, udah mulai turun lagi pertanyaan itu. Artinya memang kalau hari ini kita survei lagi mungkin udah hampir kebiasa gitu ya. Kenapa begitu? Tadi saya bagus ya mendengarkan dari terkait dengan tadi pertanyaan SKTW, memang selaras dengan pertemuan kemarin, ternyata pasukan ditambah, pasokannya, suplainya ditambah gitu ya. Contoh kayak ekstra dopingnya tanggal 11 kemarin tambah 17.920 ya kan, itu kan udah luar biasa gitu kan. Terus juga besok ada tambahan lagi 17.920, kemarin tanggal 12 juga ada 27440, jadi udah ini tabung ya gitu loh. Jadi artinya memang benar. Makanya saya jangan khawatir, pokoknya minggu ini selesai. Itu janji saya. Awas nanti kalau nggak selesai saya digantung RT RW itu. Karena sudah janji saya di grup itu. Pokoknya minggu ini selesai, saya ngomong gitu, ya kan. Jadi ini harus kita jaga karena saya sudah meyakinkan masyarakat ini masalah bisa kita atasin, ya kan. Jadi itu yang kabar gembiranya. Jadi ini juga patut kita apresiasi usaha-usaha dari rekan-rekan bapak-bapak sebelah sini, luar biasa. Artinya merespon itu dengan cepat dan supaya ini tidak menjadi panas gitu ya. Setengah panas, tidak menjadi panas. Itu dari sisi pasokan. Jadi saya lebih tenang hari ini pertemuan, pasokannya udah nambah gitu ya. Ya Pak Adi nanti Pak Didi kita kasih kabar teman-teman supaya juga paham itu. Dari sisi pasokan dan regulasi. Nah, dari sisi regulasi yang berhak siapa? Bukan hanya orang miskin. Ya ini yang berhak termasuk orang miskin. Terus naik angkanya 75, 78, 80, 85. 2020 itu nambah lagi karena 12,6%. Kemarin 11,6, ya 12,6 presisnya. 2022 kita turun lagi menjadi 11,6. Jadi kembali lagi. Ini angka di kesepakatan APBD ya. Kalau saya dibangga jadi apa kalau itu mah? Pasti. Jadi sekitar ya 80 ribuan lah gitu. Ya. Usaha mikro kita yang terdaftar cuma goceng 5.000. Yang terdaftar, yang punya izin. Tapi kan yang roda, yang kaki 5 kan memang nggak punya izin, nggak terdaftar. Nah itu perlu kita memang inventarisir supaya kita juga paham gitu. Kalau di Kurupuk saya tahu 2.000-an. Gitu ya. Kurang lebihnya begitu ya, kaki 5 itu. Kalau anggap aja ini, kalau kita menganut ke usaha mikro nggak nyambung Pak, karena yang daftar itu tahap pertama 132.000, tahap kedua 87.000, nggak sebanyak itu usaha mikro kita, gitu ya, ke sana. Jadi nggak nyambung ke sana karena itu banyak orang yang usaha mendadak mendaftarkan supaya dapat 2.400.000 itu bukan jadi patokan. Ya. Karena saya juga banyak terlibat di situ karena daftarnya banyak ke saya juga itu kemarin itu cair semua ya. Alhamdulillah ya. Jadi anggap aja kita di angka 70.000 dah ada ya kalau kaki 5 itu. UMKM. Ya akhirnya kan kurang lebih sekitar 150. Rumah tangga itu jatahnya sebenarnya kurang lebih 3 lah ya, 3 sampai 4. Kalau mungkin yang gorengan bisa sampai 4 itu. Ya rumah tangga itu 3, bahkan cuma 2 juga bisa. Kalau saya tanya begitu ya. Itu udah aturannya. Masyarakat miskin itu yang punya pendapatan cuma 1,5 juta,
Jadi pendapatan UMR udah nggak boleh itu sebenarnya. Gitu ya. Hmm. Termasuk waktu itu juga kita sebagai Dewan Pembina mulai hari ini harus meluruskan ke RT RW saya. Ya, nanti dilaksanakan Pak Dede ya sebagai ketuanya. Siap. Waktu itu juga salah pengertian. Masa saya ditelepon RW, Pak ini jatah Bapak. Saya bilang, saya punya usaha nih, mobil saya udah beberapa biji, masa dikasih saya kategori miskin, sama mana saya? Ini khusus Pak orang miskin, sama begitu ya, jangan dibagikan ke seluruh warga. Gitu. Jadi persepsi itu juga harus kita benarkan ke pasukan saya itu ya. Sekarang hampir 5.000 RT RW ini sekota Tasik. Jadi RW-nya 913, RT-nya udah 4.093. Ya. Itu pasukan real itu, ya kan? Iya. Jadi juga nanti juga akan sekali pemahaman di sini bahwa ini harus dipilah yang kategori karena itu sudah jelas itu untuk miskin dan usaha mikro. Gitu. Iya. Nah, kalau arahnya ke sana nih ke depan, masa inilah yang akan kita benerin. Ya kan, gitu lah. Akan kita benerin melalui sistem karena kita tarik nggak bisa nanti susah narik di tempatnya itu ya ribut nantinya. Tapi nanti sistem. Nah, justru itu Pak, sebentar Pak, izin. Pak Bapak pakai yang mana Pak, gas? Saya yang gede itu yang jual. gede. Ya, itu Kira dong. mau ikut saya 3 kilo. Iya tuh, ya nanti kan tadi udah saya tolak tadi. Pak jangan dia bilang gitu, mobil saya punya usaha nih, Ya, mobilnya ya. belum biji gitu. Ya, Ya. jadi karena ya deket RW-nya kan jadikan saya, jadi saya berani. Salah ini sasarannya ya, gitu ya. Jangan dibagian ke sana gitu. Itu jadi gasnya. Jadi nanti kalau teman-teman yang di sini yang penghasilannya di atas 2 juta itu ya mulai besok mulai dikembalikan ke orang miskin deh. Oh iya, Gitu siap. aja, ya kan intinya gitu. Kalau Siap. dulu pengertiannya belum paham. Ya, sekarang kan Ini calon harus- pengusaha semua Pak. harus dipahami Insya deh, Allah. harus bisa dari sana ya kan gitu. Jadi itu terkait dengan sistem. Jadi ke depan kita juga perbaikin. HET hari ini memang tadi meluruskan pengertian itu di pangkalan. Iya, betul. Sebenarnya di pangkalan pun kita juga bisa. Bisa aja. sebetulnya. Kenapa nggak bisa? Bisa. Ya kalau memang ikut ke sana tinggal tadi udah ada masukan 1 RW 1 setuju ya? Setuju. Bisa di pangkalan gitu loh. Ketua RW-nya satu pangkalan kan Harus bisa. ada sosialisasi Pak. Ya. Nggak usah, Pak. Ini usulan. Kalau memang nanti ini diskusi, Bukan, maksudnya siapa tahu nanti bisa. Yang mana? Permasalahan yang HET itu loh Pak. Ya, oke. Makanya nanti kita juga tugas kita HET itu adalah HET memang di pangkalan kalau pengertian daripada aturannya. Tadi di sebelah sana tadi ini HET adalah hajatan tertinggi nyampe ke konsumen gitu. Nah, nggak apa-apa. Saya udah tahu tuh masalahnya di mana. Karena ternyata ada tangan lagi ketiga yaitu di pengecer. Ini kontrol di sinilah yang kita agak sulit di pengecer ini. Itu yang- Ya ke depan kita akan bikin sistem. Tapi kalau memang nanti setuju tiap RW 1 urusannya selesai. Ngapain ada pengecer? Ya pengecernya mungkin jadi agen. Jadi 414 ya, 514 ya. 514 menjadi 913. Saya kan nanti dihitung ya ke sana. Mungkin nggak itu? Ya makanya nanti kita diskusi aja itu nanti didiskusikan. Kalau mungkin juga lebih bagus jadi pasukan kita udah jadi pengusaha semua nanti kan gitu. Betul. Kalau- GMB juga 10 kecamatan nih, 10 pangkalan ini. Satu, tapi memang betul HET perlu kita tinjau ya. Iya, Pak. Kita tinjau ini adalah tapi dengan prinsip HET boleh naik, harga di masyarakat nggak boleh naik. Gimana caranya? Nah itu yang paling penting. Ya. Bisa, kata Bisa. siapa nggak bisa? Bisa. Ya tadi dengan nanti 913 semua per RW 1 artinya kan nggak perlu agen, tinggal harga dinaikin 17.500 udah mau kan? Nah gitu kan, artinya juga agen naik, pangkalan juga naik, harga konsumen kan udah ada di situ karena orang belinya langsung di di pangkalan gitu kan bisa. Iya. Tinggal kita update nanti orang-orang yang di pengecer itu pengecer sebenarnya berapa? Dan ada datanya nggak? Belum. Kalau Pengecer. asumsi kita satu pangkalan melayani 10 pengecer udah 5.000 Pak. Oh, 5.000 ya kan? Jauh ya kan? Nah itu kita makanya semua pertimbangan nanti kita pikirkan ya, Ya. kita masak ya harus bener-bener rasanya jadi enak gitu. Jangan nanti satu sisi nanti dirugikan. Intinya Ya. adalah kalau kita diskusikan semuanya bisa, nggak ada kata nggak bisa ya kan, bagi saya begitu. Di Indonesia mana yang nggak bisa, semua bisa. Oke. Nah itu jadi nanti kita pikirkan HET oke naik, jadi jangan jauh-jauh dewan makanya. Enggak. Nanti dorongannya ke Komisi dewan. 7 tuh HET. Mulan Jamila sama Subarna ya? Oh. Oh ya udah. Iya, Menanya itu benar. aja saya beres. Makanya itu dari dewan. Jadi agennya semua juga kan itu nanti ujung-ujungnya kan. Ah. Jangan agen. Pak begitu nambah pangkalan kan kita ngiturnya juga nambah truk katanya kan, masih begitu saya udah tahu ya kan. Nambah biaya operasional kan. Iya, Nah itu nambah maka solar, nanti nambah. semua akan kita
diskusikan terkait dengan nanti udah selesai baru bertanya ya. HIT dicatat dulu biar selesai. Terus terkait dengan sistem supaya yang berhaknya dapat dan yang nggak berhak nggak dapat, itu yang paling penting kita pakainya sistem, jangan pakai di luar itu, karena nanti kalau nggak di luar itu susah. Jadi memang betul tadi udah ada masukan dan ini udah kita diskusikan waktu itu bahwa kita mau pakai digital bisa, pakai manual juga bisa. Manual juga jalan dengan setiap orang miskin ada SKTM, bener nggak? SKTM itu dipakai sebagai nomor registrasi, dituliskan di kartu. Jadi kartunya satu, modelnya dari Dinsos berarti ada registrasi nomor SKTM-nya. Nah ini yang berat nih, dari usaha mikronya harus punya data, usaha mikro itu harus kita rekap dulu karena banyak yang terdaftar. Jadi nanti direkap dulu usaha mikro itu, baik yang nggak punya izin. Ini nanti kalau memang terjadi Pak dari Indak ada nomor registrasinya, dicantumkan di situ, selesai. Nanti kalau beli nggak ada itunya, nggak usah dikasih, ya kan? Kan gampang sebenarnya, jadi nggak usah ribut-ribut gitu. Itu keluarkan jumlahnya berapa, udah kelihatan nanti berarti dari sisi ini. Kalau gitu sasi berapa? Kalau sebulan anggap aja 3 tabung, 2 kali ngisi kan gitu, kan udah kelihatan. Selesai urusannya. Kaitannya HET selesai juga sebenarnya gitu. Kaitannya harga bisa lebih murah. Kalau inflasi 2%, masuk hitung-hitungan ini saya bangga. 2% per tahun ini udah 6 tahun nggak naik, paling tinggi naiknya berarti 12%. 14,6, 16 tinggal naik berarti 17,5 kurang. 17,5 idealnya Pak. Bener nggak? 17,5 kan ideal kan? Oke, kita sepakatin anggota dewan nanti nggak DPR stop 17,5 umpamanya kan. Nanti Pak Wali Kota kita juga sok bikin ini peraturannya 17,5, nggak masalah. Tapi kalau nanti bisa terjadi ini jumlah agennya per RW, kan belinya di situ. Artinya harga itu paling juga 17-18, lebih turun, nggak di atas 20 malah. Langsung belinya. Jadi masyarakat walaupun naik harga ET-nya, harga yang didapat bisa lebih turun, bukan naik menurut saya. Bisa itu cetakan, tapi dengan catatan adalah memenuhi tadi 1 RW 1 pangkalan. Itu bisa aja. Kalau itu kan udah selesai. Ya kebayang ya, kalau 1 pangkal 1 kan belinya tinggal situ ke Pak RW gitu ya. Mutus mata rantai lah ya. Mutus mata rantai tadi yang membuat harga HET-nya naik tapi harga ke end user-nya turun. Selesai tugas kita. Nama saya juga bagus, luar biasa Pak Dewan menurunkan harga gas gitu kan. Halo. Ada nilai politisnya. Bisa jadi periode nanti, bisa jadi ketua dewan malah. Gitu. Jadi tadi yang lintas nanti otomatis yang lintas pun juga udah teratasi dengan sistem tadi. Ya, mudah kan lintas diatasi. Nah itu juga lebih menguntungkan pelaku ya kan, masyarakat lebih turun lagi, yang berhak pun juga akhirnya terdeteksi karena dengan adanya kartu tadi udah ada registrasinya, udah ada nicknya dan sebagainya. Mungkin itu kalau sistem yang nanti kita ciptakan supaya nanti, karena pasokan hari ini cukup kok 150 kali udah 4,5, 500 kita udah masuk 675 gitu ya, udah masuk 675 gitu loh. Jadi sebenarnya udah gak ada masalah dari itu. Ya, kenapa masalahnya? Saya lebih condong ke memang tadi banyak yang beli yang nggak berhak. Semua orang akhirnya rame-rame ya, kalau ada barang 3 kilo karena tidak ada pengecekan di pengecer manusiawi menurut saya kalau beli itu gitu ya, karena juga kita selama ini berjalan mungkin itu. Nah ke depan kita mungkin benerin aja, jadi kita diskusi di sini lebih ke depannya yang hari ini karena urusannya udah selesai hari ini, udah minggu ini saja ini kan udah beres karena pasokan udah terlihat dari penambahan di situ. Mungkin itu Pak Haji, Pak Sigit, Pak Jajang dan kawan-kawan juga Pak Dede, hari ini kita lebih ke arah ke depan supaya kita beri solusi terbaik untuk masyarakat. Betul gitu. Betul. Kita berdiri di mewakili masyarakat, GMB juga di situ mewakili masyarakat. Jadi supaya yang penting masyarakat nyaman, dengan diskusi ini bisa justru harga ke konsumennya lebih turun lagi. Dan itu bukan hal yang sulit, menurut saya gampang-gampang aja. Yang penting kita mau nggak ada kemauan ke sana bersama-sama. Ya. Memang itu sebuah ide gagasan yang pada prinsipnya sama dengan kita, bagaimana menambah memperluas jaringan sampai dengan titik terdekat kepada masyarakat konsumen khususnya. Namun perlu tadi juga disampaikan, jangan sampai ada mata rantai yang terputus yang menjadi friksi.
kita setuju untuk memutus mata rantai karena itu adalah sebuah kalau bisa disebut teori dan pelaksanaannya juga ada beberapa dalam supply chain ataupun distribusi barang itu bisa menurunkan harga, tapi perlu dicatat dan diingat dan serta dipertimbangkan itu kemungkinan friksi karena kita juga memutus mata pencarian daripada masyarakat. Betul. Oleh karena itu data daripada jumlah penduduk nanti dikompil dengan data pangkalan kita yang sudah ada RT RW dan perlu kita jangan secara radikal mengkonversinya tapi secara gradual. Ya. Kita perlu ada uji coba dulu penambahan otomatis penambahan alokasinya dulu lah. Ya. Itu nanti domainnya nanti dari Pertamina ataupun nanti dari pusat dan itu bukan tidak mungkin, memungkinkan, sangat memungkinkan. Dan yang memang hal ini adalah satu, kita sepakatnya tuh HRT dari agen ke pangkalan juga jangan terlalu tinggi naiknya dan kemudian pangkalan juga diberikan porsi yang cukup. Ya, betul. Cukup. Supaya nanti kalaupun ada ke pengecer, ke warungan, itu juga harganya itu seperti mau normalnya berapa di 20 sampai 22 terendah terluar daripada wilayah kota pinggiran kota Tasikmalaya. Nah itu yang menjadi concern kita. Jadi kita sepakati dulu untuk next langkah kita adalah mendata daripada jumlah masyarakat yang berhak dengan masyarakat mikronya, usaha mikro. Karena pengecer juga masuk usaha mikro. Ya. Siap. Nama saya Imam Bukhari. Siap. Dari Pak Hendro, dari Indap, juga dari teman-teman BMI yang lain dan teman-teman Iswan Migas juga. Sebenarnya sudah hampir semua dikatakan juga oleh Pak Sigit dan juga banyak ada terobosan juga yang dikeluarkan oleh Pak Murjani, ide-ide terobosan juga yang sebenarnya menurut saya sangat layak untuk kita coba gitu. Belum tentu berhasil, ya semua usaha apapun juga prinsipnya kan dicoba dulu bukan diperkirakan gitu kan. Bisa saja kalau mungkin berhasil mungkin enggak, tapi ikhtiar perlu dilakukan kan itu. Walaupun tidak menyampingkan tadi juga disebutkan ada juga upaya pencatatan dengan kartu kendali itu kan ataupun juga membuat RT RW itu adalah salah satu terobosan agar niat kita itu kalau bahasanya Pak Sigit itu fastobihul khairat itu adalah berlomba-lomba dalam itu adalah bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebenarnya juga saya perlu ketahui juga tadi sudah dibahas juga secara angka rata-rata harian itu tepatnya adalah 27.123 tabung yang beredar rata-rata setiap harinya di kota Tasikmalaya ini. Di mana itu tadi sudah dijelaskan dibagi ke 30 agen, disalurkan ke 30 agen, dari 30 agen ini menyalurkan ke 514 pangkalannya. 514 pangkalannya. Yang menjadi permasalahan adalah tadi juga sudah disebutkan adalah kita bagaimana cara tahunya mencari sumbernya adalah ada nih usaha yang tidak tersentuh oleh negara, yaitu pengecer dan itu mengambil kepada pangkalan yang merupakan titik lembaga penyalur terakhir dari resmi yang disebut atau dalam hukum ini disebut sebagai sub penyalur LPG, mengambil ke sana, lalu di sana dijual kembali ke tempat lain. Dan itu juga dari situ mulailah masuk ke mekanisme pasar yang seharusnya untuk barang subsidi ini tidak ada mekanisme pasar karena barang itu sudah ditaruh di ujung di pangkalan disebutkan situ, makanya tidak diatur ada pengecer itu. Nah kalau sudah ada masuk ke mekanisme pasar ini sudah sulit dikendalikan. Gimana ceritanya? Ya nanti kebutuhannya kalau ada kebutuhan di sana barang itu pindah ke sana ataupun barang itu dengan sengaja dipindahkan ke sana sehingga di sini kosong. Barang dari luar masukin ke situ, akhirnya begitu aja sampai nggak tahu kapan gitu. Dan saya harapkan juga di sini kita hanya bisa melakukan dari Pertamina hanya bisa melakukan sidak kepada pangkalan dan itu kami lakukan secara mingguan, harian juga. Kalau boleh cerita juga kan kebetulan wilayah saya ini nggak cuma di kota dan kabupaten Tasik ini juga dalam minggu kemarin saya menemukan pangkalan dan pangkalan itu sedang proses di PHU atau pemutusan hubungan usaha. Buat apa saya meriksa? Buat apa prinsipnya adalah Iswana dan juga Pertamina megang pangkalan yang nggak benar, sedangkan setiap harinya telepon saya masuk ada minta orang jadi pangkalan agen dan lain-lain masuk jadi ngapain? Banyak kok orang mau kerja dengan baik dan benar gitu. Cuman yang sudah ada kita jaga, kita kalau nggak bisa dibina ya sudah kita tinggalkan.
intinya sih seperti itu. Kami juga mengharapkan juga kalau teman-teman ada masukan juga, kalau ada masukan atau kritik atau sifatnya seperti ini, reminder lagi kepada kami, ataupun juga ada informasi yang valid yang nantinya informasi tersebut apapun itu akan kami periksa lagi, silakan saja disampaikan ke kami ataupun ke Kiswana Migas ataupun ke Pak Murjani. Pastinya kita akan tindak lanjutin kok. Kita semua terbuka, transparan di zaman sekarang kok. Zaman sekarang. Kami juga mengharapkan juga dari teman-teman dari Indak juga kalau misalkan ini, karena kami tidak bisa mengakses Pak ke restoran seperti ini mungkin. Alhamdulillah sih kalau ini udah 50 kilo 12 kilo lah Pak, tapi yang kecil-kecil yang kursinya lebih dari, menurut saya mejanya lebih dari 2, iya bisa disebutkan oleh itu. Kalau yang di luar ranah kami itu kami nggak bisa masuk Pak ke situ Pak. Gitu. Sifat kami hanya cuman, bahkan saya dulu pernah sampai berantem sama ibu-ibunya yang punya, sampai ya waktu saya di Sumatera Utara ya kita berantem. Omset udah harga jual 40.000 per porsi seperti ini, masih pakai 3 kilo, nggak malu Bu, gitu macam zolim loh Bu, segala macam. Urusannya kau apa sama negara sama agama ini gitu. Karena kami tidak punya kekuatan di situ, baik secara agama maupun secara hukum kami tidak ada. Jadi kami mengharapkan sekali dari teman-teman Indak juga melakukan berani, maksudnya ayo kita sidak sana gitu kan. Dan teman-teman kalau ada laporan silahkan juga ada laporan begitu, kami kan tidak lanjutin gitu. Dan untuk kondisi kemarin itu memang kondisinya betul Pak, dari RT informasi banyak sekali terkait dengan kondisi di lapangan itu sudah hangat ya, sudah hangat banget ya, sudah hangat sekali. Dan kebetulan juga kami juga sudah merespon Pak secepat mungkin. Masih terpantau. Alhamdulillah masih terpantau, dan juga kami juga berusaha mendinginkannya kembali, yaitu dengan tanggal 2 ada tambahan, kita salurkan tambahan 11 sampai dengan 16 itu. Tidak memang salah satu cara mendinginkannya adalah seperti itu. Memang salah satu cara adalah seperti itu, dan kami sifatnya di sini adalah sebagai operator, Pertamina sebagai operator adalah menyalurkan saja. Jadi kalau memang ada kajian yang bagus, yang baik, yang keadaan pemantauan keadaannya dari, dan itu diberikan rekomendasi dari Indak gitu kan, kami sangat oke. Kalau keadaan seperti ini match dengan keadaan di lapangan ya kami pasti akan salurkan, tidak ada permasalahan di situ, tidak pernah ada kesalahan. Karena betul saya Pertamina pastinya juga dengan Indak, dengan Kiswana Migas, dengan DPRD adalah tiap utamanya adalah menjaga kondusivitas yang ada di masyarakat. Jadi secara pasokan nggak ada masalah. Kalau secara pasokan, secara infrastruktur di Pertamina, khususnya Kota Tasikmalaya sudah tidak pernah ada masalah. Hanya permasalahan satu adalah administrasi pastinya seperti itu. Yang kedua adalah pelaporannya dan kondisi di lapangannya ini gimana, itu aja sebenarnya. Lebih ke sana aja sih. Berarti di Pertamina ada divisi yang khusus melakukan pengawasan pasar. Oh, ada. Nah itu yang berdasarkan temuan dari Pertamina, kira-kira masalahnya di mana? Jadi ada beberapa permasalahan. Pertama itu dari peningkatan konsumsi dari konsumen rumah tangga, yaitu rumah tangga yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Sigit, yang tadinya biasanya dia idealnya adalah dia memakai 3 tabung selama sebulan, sekali beli 1 tabung, minggu depan baru beli. Ini meningkatkan konsumsinya. Jadi dari meningkatkan konsumsinya, dia menyetok lebih banyak, harusnya di stok 3 tabung, dia menjadi menyetok tambahan tabungnya itu. Dan di situ juga ternyata di situ dia menjadi pengecer dadakan. Mungkin bisa dilihat ada tabung-tabung kecil, berapa biasanya ada warungan yang normal. Ya. Berarti kalau begitu kebutuhan meningkat kan di lingkungan masyarakat ya. Kebutuhan pasar, bukan kebutuhan orang miskin kan? Ya, kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar. Itu kan yang kita incar adalah, yang kita sasar adalah, tepat sasaran adalah kebutuhan orang miskin. Masyarakat ini hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Ada nggak dari Pertamina katakanlah sidak ke perusahaan atau ke pabrik gitu? Kami tidak bisa menjangkau ke sana secara hukum, tapi kami selalu menawarkan. Itu Indak biasanya. Ya, dan juga teman-teman agen juga, jangan salah, teman-teman agen juga melakukan hal tersebut. Dia ke pabrik, mendapat informasi pabrik pakai 3 kilo, mereka melakukan promo-promo. Pak, tabungnya kasih aja ke kami, tukar, kami kasih 5,5 kilo. Kami kasih 5,5 kilo, itu baru minggu kemarin Bu ya? Sabtu kemarin. Pabrik sotong di Raja Pola jalan berubah gitu. Nah, jadi Pak Jari juga bisa menjual tabung trade-in tuh 1.000 tabung bulan kemarin waktu itu. Nah, ketika Pertamina menemukan fakta-fakta ya yang tindakannya di luar kapasitas Pertamina, itu apa yang dilakukan Pertamina? Apakah memberikan rekomendasi atau bagaimana? Kami selalu berkoordinasi dengan Indak juga, dan juga dari teman-teman di Kiswana. Jadi kami melakukan langkah formal dan informal. Formalnya adalah satu, yang kami melakukan Pak koordinasi setiap mingguan dan harian, bahkan kalau misalkan ini
dengan ini langsung ke Indap juga langsung lapor, Pak ini ada seperti ini, mohon dibantu. Dan secara informal kami meminta kepada teman-teman di Iswana Migas untuk melakukan pendekatan, karena ini adalah ujung-ujungnya adalah uang. Jadi kami melakukan pendekatan secara hukum dan juga ekonomis. Itu. Sebetulnya kan ini masalah klasik ya, masalah udah lama gitu kan. Nah, kira-kira dari Pertamina sendiri apa yang akan dilakukan sebagai antisipasi supaya ini tidak terjadi lagi? Antisipasi dari kami ya intinya selalu berkoordinasi dengan ke lapangan aja sih Pak. Itu saja. Itu aja. Karena kalau jika dijalankan dengan baik dan benar, ya sudah. Mudah-mudahan masalah itu akan lebih reda. Itu aja. Karena di sini adalah masalah subsidi, ini bukan masalah bisnis kok, ini masalah pengawasan. Masalah pengawasan dan bagaimana hukum yang mewadahinya dan juga bagaimana menurut kata Pak Murdani, kalau semua dibicarakan baik-baik, dikoordinasikan baik-baik dan ada kemauan, semuanya bisa berjalan dengan sempurna. Lebih sempurna. Berarti masalahnya di pengawasan ya, bukan di Pertamina ya. Siap. Ada tambahan tadi terkait dengan tadi sebenarnya kan di aturannya kita kan ada penambahan 4%-an. Setiap tahunnya itu. Dan itu kan bisa dilakukan. Paling sebagai perbaikan ke depan ini khususnya ke rekan-rekan Indak dan juga ikut. Saya kan Indak itu adalah mitra kerja saya kan gitu. Kemarin nggak mengingatkan saya. Ini banyak masalah itu Indak. Jadi gini, kedepannya adalah kan ini tren udah ada tadi kita ini kan klasik katanya. Ada terjadi beberapa kali kekosongan. Ya, antisipasi itu harus dijadikan pengalaman. Trennya itu kan kelihatan. Ya kan seperti tahun ini ya jangan baru masalah bikin surat itu maksud saya. Penambahan gitu loh. Ya itu aja. Seperti Ciamis tuh. Nah gitu loh. Ada berat saya udah punya data berapa daerah itu adalah jemput bola dengan pengalaman itu langsung bikin permohonan permintaan. Ya memang kemarin kita ada kekurangan di sini. Begitu ini baru kita dorong baru membuat ini yang ke depan. Yang nanti berhaknya sebagai, siapa? Yang berhak dari Indak membuat permintaan. Permintaan kenaikan itu ke depannya aja. Jadinya gini lah. Barang subsidi itu harus bisa jangan ikutin teori ekonomi, demand tinggi harga naik, demand kecil barang banyak harganya turun, nggak bisa. Orang udah kelihatan jumlahnya. Kalau memang sistemnya nanti berjalan, jumlah orangnya dan sebagainya, kita sediain barangnya sama, kan stabil gitu loh ya. Nah ini itu nanti ke depan memang harus kita jaga, jadi jangan dilempar ke harga pasar. Ini barang subsidi udah ketahuan harga, makanya ada HIT di sebagainya itu adalah barang subsidi gitu ya. Jadi berbeda dengan barang-barang konvensional seperti ini gitu loh. Jadi ini ke depan, jadi sebagai antisipasi ke depannya yang namanya barang subsidi udah ketahuan, udah pasti jumlahnya. Nah, kekurangan-kekurangan tadi dari sistem datanya kita perbaikin supaya suplai dari sininya udah ketahuan kok. Jumlah orang segini tinggal 3 kali lipat rata-ratanya. Selesai. Kemana? Ya nanti pakai kartu tadi. Jadi supaya nanti terkontrol di situ. Ya kan kalau semuanya dilepas ke pasar dengan harga bebas seperti hari ini pengecer kita nggak terkontrol, ya apa artinya nanti barang subsidi? Jadi nanti penekanan kita ke depan supaya ini lebih bagus dengan adanya diskusi di sini cukup baik gitu ya. Ya mudah-mudahan aja jangan hanya ini setiap bulan dulu ya. Siapa? Oke, gitu ya tambahnya ya. Izin bertanya Pak. Oke. Terkait apa ya kapasitas DPRD Pak ya. Kira-kira untuk penyusunan regulasi antisipasi masalah ini terjadi di kemudian hari, kira-kira bisa berapa lama Pak? Ini bukan perda. Ini mah, ya kan? Karena mau ada perdanya. Bukan perda ini, karena induknya sana. Cuma wali kota itu membuat peraturan. Nah, peraturan di sini wali kota biasanya diskusi dengan DPRD. Kalau perda saya terkan setiap saya bikin perda, perwakot wali kota harus diskusi dengan DPRD. Sekarang begitu. Saya kasih deadline. Kalau dulu kan enggak. Nah, sekarang ini zaman saya jadi pansus selalu saya tekankan adalah deadline-nya kapan dan harus didiskusikan dengan DPRD. Ada nggak perwalnya nih? Ada perwal yang tahun 2014 peraturannya. Ini kita mengikut yang HIT ini itu SK Wali Kota. Bukan perwal, SK. Bukan perwal. Bukan SK gitu. Nah, itu yang akan kita mau diperjuangkan tuh itu. Sebetulnya apa kalau mau? Tapi sebentar menambahkan Mau mungkin. atau Pak HIT Menambahkan gini. diperjuangkan. Daripada dimainkan sama pengecer, Karena kasihan Iswana Migas masyarakat. ini 5 kota kabupaten. Jadi ini harus Sinkron. paralel. Oh iya, Jadi kalau naik di kabupaten, kalau di kota saja, nanti yang dari kabupaten pada masuk.
Saya pusing nanti yang di demo orang Ya. kabupaten. Ya nggak baik Berarti- pasukan karena tetangga, Iya. jadi harus Tetangga. nggak beda jauh lah gitu ya. Nah, jadi sama naik. harus sama. Harus sama. Tetap Kota nanti naik, kota itu naik. ada bedanya, nanti ada hitung-hitungannya, ya kan? Ya. Apa itu daya beli dan sebagainya itu beli. kan beda antara Ya. Itu aja nanti beda-beda tipisnya Ya, lah. beda Ada rumusnya tipisnya. itu mah. Jadi gini, kalau DPD 3, wilayahnya beda. kebetulan saya pengurus di DPP. Dengan adanya keputusan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan yang baru 2020 Desember kemarin, agen sekarang kena pajak lagi. Ya. Kemudian pangkalan juga kena pajak 1% dari pertambahan. Jadi kalau pangkalan dapat 2.000, 1% 20 perak. Nah, kecil lah. Tapi di sini kita ada pintu masuk untuk merevisi dan mereposisi juga. Mereposisi itu dalam arti tadi bagaimana HET ini satu bisa menyenangkan semua pihak Betul. sampai dengan ke konsumen. Tapi mereposisi daripada pengecer yang tidak pada tempatnya itu perlu kita pertimbangkan lagi supaya tidak ada friksi. Ya, Daripada itu. pemain-pemain lama kan sudah banyak Pak yang pengen jadi pangkalan ke saya Betul. tuh. Pengen jadi agen juga sama. Alhamdulillah ada tambahan agen juga tambahan pasokan. Tapi yang perlu kita kita amini bersama di sini adalah hikmahnya daripada pertemuan ini dan action ke depan. Ini kita mau bergabung. Setuju seperti yang tadi disampaikan Pak Iman. Kita coba dan kita sepakati. Nah, tinggal ke depan apa yang kalau kita sudah kerjakan, kalau kita sudah mau melangkah mencoba, pastikan kita ada handicap, ada hambatan ataupun masalah. Nah, itu yang akan kita perbaiki bersama. Gitu. Yang penting nanti jadi diskusi adalah sebenarnya jumlah pengecer ini berapa. Itu Nah, penting. itu penting sekali. Kenapa? Nanti akan dampak-dampak nggak baik. Tapi kenapa hari ini pengen jadi pangkalan? Karena cuma sedikit, untungnya bisa. Tapi begitu nanti pangkalan ini jadi 1000, sejumlah RW aja 1000 ya. Kalau 675 dibagi 1000, nggak jadi kaya juga. Pasti juga akan jadi belum tentu mau. Karena ketemunya 675 dibagi kalikan 3000 cuma 2 juta sebulan. Enggak gede-gede amat. Iya, pangkat. Nanti ketemunya Paling 2 juta penghasilan. belum tentu banyak yang ramai seperti Yang hari minat, ini gitu lah. yang Minatnya hari ini. berbeda lagi nanti. Jadi ini semakin nanti pangkalan banyak pun juga untungnya nggak ada. Semua orang akhirnya juga ngapain segitu mah. Nah, Gitu. Nah, ini harus antisipasi ya. Antisipasi bahasa barusan. Kalau menurut tadi Pak Mujani ini sudah turun. Tapi kan kalau saya lihat ya dari grafik itu sebetulnya kan terus Pak nih. Pak. Nah, ini mumpung ada dari Pertamina. Trennya mana tren komplainnya maksudnya. Tren komplainnya iya, karena barangnya ada. barangnya ada. Supply. Betul. Nah, tapi tren pemakaiannya ini Pemakaian sebetulnya naik. Naik. Ya kita nggak tahu berapa, tapi untuk meredam ya dan mengantisipasi jangan sampai ada kekosongan lagi, kita mohon sebetulnya kita kalau melihat dari pengalaman Pak ya, pengalaman alhamdulillah dari pasokan ini kalau untuk ini sih sebetulnya di akhir bulan ditambah lagi Pak, gitu supaya aman Pak, nggak berisik gitu, harga lebih turun lagi, bisa 20 di pengecer tuh, permohonan saya sih itu Pak, kalau bisa gitu, nanti dari Indah dan dari ini dibuatkan suratnya, seperti Ciamis sudah bikin lagi surat tuh Pak. Ya. Ya dari Indang itu harus lebih ini responsif masalah surat. Silakan dari Indah Pak. Iya, Angga. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan permohonan maaf, mungkin Pak Kadis tidak bisa hadir Ya. karena undangannya pada saat jam 2 ya tadi edisi sebenarnya jam 2 itu beliau masih mengikuti kegiatan forum SKPD dengan Pak PLT di PPIK. Nah, kemudian setelah acara tersebut karena beliau termasuk tim Satgas penanganan COVID itu ada rapat juga. Jadi akhirnya menugaskan saya sebagai kepala bidang perdagangan. Mungkin juga rekan-rekan di GMBI mungkin pasti tidak hafal gitu, karena saya termasuk orang baru di termasuk Ya. Bapak juga mungkin baru ketemu saya sekarang gitu ya. Kalau Kenal kata saya sekarang udah kenal harus saya. seperti itu, nama saya Hendro Haryoko. Saya baru kisaran mungkin hampir 6 bulan di
perdagangan sebelumnya di BPKAD di keuangan. Makanya mungkin untuk dalam hal ini sebenarnya juga belum terlalu mengetahui secara persis tentang apa gas LPG ini khususnya. Tapi yang saya sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah ya, untuk pengawasan sebenarnya secara real Indak tidak mempunyai kemampuan untuk mengawasi dalam arti sampai melakukan pemaksaan atau penghentian seperti itu. Atau sanksi Ya, seperti itu. Makanya memang kita mempunyai tim koordinasi pengawas yang yang saat ini diketuai oleh sekretaris daerah, ya Sekda. Indak itu sebagai wakil, kemudian sekretariatnya di bagian ekonomi, tim ini terdiri dari OPD yang mempunyai kaitan dengan pengawasan di lapangan gas 3 kilo. Seperti kami sendiri ketahanan pangan, termasuk kalau Satpol PP, kemudian kepolisian masuk seperti itu. Jadi tim inilah yang selama ini mengkoordinasikan untuk melakukan pengawasan seperti sidak-sidak, seperti beberapa hari yang lalu ya. Kita melakukan sidak, dan sidak-sidak ini biasanya memang dikoordinasikan atau biasanya yang mengundang adalah di sekretariat daerah, yaitu di bagian ekonomi seperti itu. Jadi pengawasan di sinilah yang sebenarnya mempunyai yang mempunyai semacam kekuatan ya karena di sini ada penyidik, ada Satpol PP, kemudian ada kami di Indak juga yang termasuk Iswana ya, termasuk Iswana. Nah, seperti ini. Ya mungkin kami menyadari pengawasan ini selama ini mungkin kurang optimal, karena mungkin di lapangan saya mengikuti beberapa kali, karena memang saya masuknya di saat pandemi ya. Terkadang ada alasan-alasan yang memang istilahnya secara manusiawi kita memaklumi, seperti istilahnya pengusaha yang sudah istilahnya sebenarnya tidak mempunyai hak untuk menggunakan gas 3 kilo, tetapi sekarang ini usahanya sedang menurun gitu. Jadi beralasan gitu, Pak, biasanya saya juga memakai yang 12, yang 5, bahkan ditunjukkan tabungnya itu gitu kan. Cuman kondisi sekarang kita cuma mempekerjakan sekarang saja cuma berapa? 2 orang ya kemarin, 2 orang gitu. Hal-hal seperti itu yang terkadang di saat-saat pandemi ini mungkin kita tidak bisa ya seperti itu gitu kan. Tapi Bapak melakukan rekomendasi nggak, misalnya pengajuan nih untuk penambahan kuota gitu, karena di lapangan menemukan fakta seperti itu misalnya. Ya, pengajuan itu biasanya datang juga seringnya dari Hiswana gitu. Pernah datang juga dari tim dari kita gitu. Jadi selama saya sebagai kabid ini 6 bulan, kalau tidak salah itu 3 kali. 3 kali pengajuan. Jadi ya yang di belakang memang katanya itu sudah waktu pertama saya akan memaraf juga. Itu saya bertanya, ini itu sudah biasa katanya, seperti apa? Pengamanan. Ya, sudah biasa. Jadi memang kalau untuk rekomendasi itu diindak. Di kita untuk rekomendasi penambahan seperti itu. Tapi ya saya katakan tadi, ketika berbicara masalah pengawasan, terus terang ya kita tidak mempunyai personil untuk ya tadi itu bersifat memaksa, menghentikan atau memberikan sanksi. Pertama yang mempunyai kekuatan itu Satpol PP di kita, di pemerintah atau di kepolisian. Nah kemudian juga mohon maaf, dalam pemberian
gas 3 kilo ini kan antara Pertamina, Riswana dan agen pangkalan seperti itu. Jadi terus terang kita memang kalau ingin memaksimalkan pengawasan di tim pengawasan inilah yang akan bekerja, dan kita memang sudah sepakat tadi dihadiri oleh kepolisian, tadi dihadiri oleh ekonomi sebagai sekretaris. Kita sudah sepakat bahwa masalah harga eceran tertinggi kita akan tinjau kembali, kemudian pengawasan juga akan diperketat dengan melakukan pengumpulan data ya, dan juga mekanisme menjadikan di setiap RW ada pangkalan, ada pangkalan seperti itu. Dan kemungkinan juga ada usul pemikiran diberikan semacam kartu pengecer gitu kalau seandainya memang pangkalan tadi tidak bisa terrealisasi gitu kan. Nah, itu mungkin pengecer nanti akan diberikan hal seperti itu, nanti kita akan bicarakan. Tim tadi semua sudah sepakat, dan tadi Pak Kabak Ekonomi saya juga menanyakan, Pak, kapan kita memulai rapat? Pak Kabak, nah kalau sehari 2 hari ini belum bisa mungkin. Setelah itu mungkin nanti kita akan beri undangan. Jadi kita sudah sepakat untuk untuk hal-hal mungkin yang tadi dibahas mengenai harga, kenaikan harga, kelangkaan termasuk seperti itu. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf bila ada kurang yang tepat dalam menjawab pertanyaan. Jawabannya belum ini Pak ya, belum antisipasi ya. Ini masih menjelaskan kondisi Pak ya. Siapa yang berwenang gitu di ininya? Ya mungkin kalau untuk antisipasi seperti apa yang ada? Jadi gini Pak, ini kan sebetulnya masalah klasik Pak, udah Ya. lama Pak ya. Nah, kami berharap dari masyarakat itu pihak pemerintah cepat tanggap. Jadi seandainya ada permasalahan beberapa bulan kemudian itu sudah diantisipasi. Gitu Pak. Iya, ya mungkin memang ini kemarin kita agak pertama mungkin memang karena awalnya begini, ketika ada terdengar kekurangan gas 3 kilo, itu Pak Kadis tuh sudah memerintahkan saya, Pak Kabit coba tolong dikoordinasikan dengan tim untuk melakukan rapat pembahasan. Jadi pada saat itu Pak Kadis itu sudah memerintahkan saya, gitu. Dan saya segera istilahnya menyampaikan kepada bagian ekonomi selaku sekretaris melalui Pak Aceng ya. Cuman pada saat itu dari ekonomi menginginkan Pak Kadis atau Abdi sendiri yang karena pada saat itu Pak Kabak tidak ada. Abdi sendiri yang melapor ke Pak Kabak, tapi Abdi 2 kali ke Pak Kabak tidak ada Jadi memang ini istilahnya hal yang sepele, tapi untuk situasi yang seperti sekarang ini ternyata waktu itu sangat Cepat ya Pak. istilahnya hitungan waktu itu. Sampai Bu Intan juga ke saya, Pak gimana itu ya rekomendasi bagaimana? Iya Bu, kita mau rapatkan, tapi kita mengkoordinasikan itu ternyata tidak tidak mudah gitu. Saat saya datang lagi, mohon maaf, sedang ada acara tuh di Pangandaran ya, seperti itu gitu kan. Jadi ya, itulah akhirnya pas sudah dekat-dekat itu, saya juga sampaikan, Pak ini kabupaten kota sudah semua. Seandainya ini tidak dilakukan tanda tangan sekarang,
kita bisa disalahkan Pak. Apalagi mau ada audensi apa. Nah, kebetulan waktu itu Pak Kabak Ekonomi nelpon, Pak dari kepolisian, Pak siapa? Pak Habib minta untuk dilakukan sidak waktu hari apa itu ya? Nah, sidak. Nah, setelah sidak situ Pak Kadis, mana Pak Kabit itu tanda tangan apa? Kamis. Nah, seperti itu kejadiannya. Jadi bukan memperlambat, awalnya ingin apa? Ingin dibahas. Makanya Pak Kadis juga ini kok setiap apa? Setiap tahun begini. Kalau nggak salah baru kemarin diberikan. Jadi ingin dibahas dulu sebenarnya sih, bukan apa. Tapi seperti itu. Jadi saya mengkoordinasikan untuk dilakukan rapat itu ternyata tidak dalam satu hari itu bisa terlaksana gitu terrealisasi. Jadi kalau untuk yang rekomendasi memang kemarin ceritanya seperti itu. Gini Pak, tadi Bapak bicara persoalan kita sebenarnya bisa orang yang nggak punya itu membeli itu dengan membawa KTP atau fotokopi KTP dan SKTM sama KK ke pangkalan. Ya, nah selama ini apakah itu sudah disosialisasikan atau belum? Kita pangkalan ini sudah setiap agen itu melakukan sosialisasi dan pemantauan atau checking ke pangkalan itu sudah menjadi tanggung jawab daripada para agen ya. Dan para pangkalan ini wajib mengisi logbook. Logbook itu adalah 50% ke pengguna langsung, 50% ke pengecer. Pengguna langsung yang diutamakan itu adalah tadi Yang tidak tetangga. Ya. Nah, kalaupun ada miss ataupun ada error dari SDM kita, silahkan dilaporkan. Dan itu sudah menjadi hak. Cari pangkalan terdekat. Nih kita ini punya hak nih. Kita nagih hak kita. Tapi kan terkadang gini Pak Haji, terkadang kita bawa itu teh dia bilang kalau Laporkan ecer ke mah kita. tidak bisa gitu. Nah, kalau gini makanya itu Di kan 12 nggak mau dia. oh, itu sudah salah. Sudah salah. Jadi kan itu ada oknum lah yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Itu laporkan ke kita dan kita akan tindak. Ya, siap. Saya dulu. Ya. Laporannya Gimana, ke saya Dan? dulu. Oh, siap Baru saya Dan. ke situ. Oh iya betul. Siap. Siap Dan. Jadi kalau boleh saya simpulkan Ya, siap. ya. Satu, terima kasih dulu kepada rekan-rekan yang hadir, waktu, tenaga, pikiran yang tercurahkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, luangkan waktunya serta pikirannya menjadi ladang amal. Insya Allah. Kesimpulan daripada pertemuan ini, satu, ini ada disparitas ataupun perbedaan harga dari pangkalan ke pengecer, di mana HET pangkalan ini dispute juga masyarakat, bukan menjadi acuan yang seharusnya acuan HET itu adalah di pangkalan, tapi sementara di eceran ini lebih daripada yang tertera di pangkalan. Dan itu yang saya katakan ini sesuai dengan mekanisme pasar ya. Supply dan demand ini yang harus kita jaga. Karena apapun yang sudah kita usahakan, manakala demand-nya ada anomali atau ada lonjakan, itu tidak dibarengi dengan supply yang ini, otomatis pasti akan. Kemudian data daripada para pengecer itu harus kita validasi, dan ini kembali lagi ke Pak Mujani sebagai anggota Dewan dan Pengarah, mungkin bisa menganggarkan, silahkan siapa yang mengerjakan, tapi domain kita adalah nanti bagaimana pangkalan yang ada di Kota Tasikmalaya ini apabila belum merata dan perlu ditambah, berarti kita harus ada tambahan alokasi, dan itu yang mungkin akan kita kondisikan bersama ke atas. Tujuan kita bagaimana kita mendata dan mensinkronkan pangkalan dan pengecer ini adalah untuk bisa mendapatkan harga yang sampai kepada konsumen itu harga yang wajar. Wajarnya mana nanti kita akan bicarakan bersama, tapi awalnya mungkin dari HET pangkalan dulu dengan margin pangkalan yang
Ya. sudah sekian lama tidak direvisi. Itu juga harus secara paralel dan simultan, terutama yang berhubungan dengan wilayah kerja dari DPC Priangan Timur, yaitu Tasik, Ciamis, Banjarnegara. Dan ini sudah menjadi agenda kita dari DPD 2 minggu yang lalu kita rapat, memang kita harus ada penyesuaian. Ya. Kemudian kita mungkin kepada Pak Hendro dari Indak untuk bisa lebih proaktif, ya. Jadi untuk bulan Maret ataupun sebelum akhir bulan ini, apakah ini sudah cukup atau belum? Jadi kita kembalikan domainnya, jangan Hiswana meminta ke Indak untuk mendapatkan ini, karena kalau sebelumnya kan kita bersurat minta ke Indak. Kemarin kita suratnya ke Pertamina tembusan ke Indak. Ah dari bakat tingkulir Pak, asli jujur sama bakat tingkulir nyeuna surat gitu lah. Tapi saya ada baru Ciamis juga tahun kemarin meminta tambahan alokasi untuk tahun 2021. Jadi nanti tahun 2000 kalau bisa direvisi, tapi kalau tidak berarti tiap bulan sebelum bulan berjalan. Jadi untuk Februari saat ini berarti dari Januari kemarin. Nah, untuk Maret bulan nanti kita diskusikan berapa sih kebutuhan ininya, karena kita juga ada data tahunan Pak, data tahunan. Jadi untuk idealnya dan menjamin ya, jangan sampai LPG 3 kg yang di Kota Tasikmalaya ini berkurang dikarenakan banyak yang lintas. Tapi minimal kalau cukup dan bisa diserap dengan supply chain yang saat ini mungkin perlu ditambah, dan kita juga akan mencoba membedah, memilah, memilih supaya suplai distribusi kita, jaringan kita bisa lebih dekat lagi kepada masyarakat. Dan maaf, mungkin saya dulu ya, kita berusaha melihat bahwa keharusan ini mungkin dari dari pemerintah. sama-sama lah. Nah, itu dia. Nah, Jadi sama-sama, mungkin Pak. Siapa yang mungkin mengetahui informasi Ya. lebih Ya, dahulu, ya. mungkin kita saling berkoordinasi, saling Siap. memberikan informasi gitu ya. Siap, Pak. siap. Karena pada sesungguhnya mungkin Hiswana bisa lebih cepat tahu, karena memang pangkalan dan eceran lebih dekat. Kalau kita mungkin sifatnya ada laporan dari dari Ya, masyarakat. masukan ya, betul. Siap. Gitu ya. Ya, Pak. ya. Kemudian kita jadwalkan untuk sidak juga ya, ke restoran dan rumah makan dan hotel mungkin yang mana itu yang bukan peruntukannya, dan mengedukasi masyarakat yang mampu untuk beralih ke 12 atau 5,5 kilo. Itu mungkin sementara, karena memang ini sudah larut. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya harapkan Pak Murjani menyediakan waktu, karena kebetulan saya juga mau ke Jakarta dulu. Minggu depan kita ketemu lagi. Jadi agenda perlu tiap minggu nih. Ya, perlu tiap minggu supaya kita ada brainstorming yang lebih detail lagi untuk aplikasi ke depan, karena tadi Pak Murjani berbicara ini kita ke depan. Iya. Masalahnya udah jelas. Clear, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah kita dalam pertemuan majelis ini mendapat hidayah, taufik, dan jadi berkah buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantosan buka